Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, di sini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya akan mengecek presensi terlebih dahulu. Alfian, Hadir, Pak. Kedet. Hadir, Pak. Ya, saya akan menjelaskan ya pengertian gradien itu. Nah, gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Anak-anak, pada umumnya gradien disimbolkan dengan huruf M, digunakan untuk menentukan kemiringan pada koordinat kartesius. Nah, gradien suatu garis itu dapat miring ke kanan, miring ke kiri, curam, ataupun landai. Nah, gradien yang miring ke kanan biasanya nilainya positif. Gradien yang miring ke kiri nilainya negatif, dan gradien yang datar atau landai nilainya 0. Nah, anak-anak, siapa yang tahu jika miringnya ke kanan gini apa nilainya? Positif. Jika miring ke kiri Negatif. jika seperti ini? 0. Sama dengan. Nah, pintar. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi mengenai bentuk ini dan ini, apakah anak-anak bisa menarik kesimpulannya? Kalau bisa, siapa yang bisa? Ayo. Saya, Pak. Ya, apa, Kedip? Garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Nah, benar, Kedip. Jadi garis yang gradiennya nilainya positif akan miring ke kanan, dan garis yang gradiennya nilainya negatif akan miring ke kiri. Nah, sekarang anak-anak bisa mencatat materi yang ini terlebih dahulu. Habis itu akan saya lanjutkan ke langkah selanjutnya. Ya, Pak. Sudah belum anak-anak? Sudah, Pak. Nah, akan saya hapus ya yang materi yang di sebelah kanan. Ya, Pak. Kemudian kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jadi anak-anak, terdapat dua cara bagaimana kita menentukan nilai suatu gradien. Nah, yang pertama yaitu jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai suatu gradien, yaitu jika diketahui dua titik yang dilalui oleh garis. Nah, anak-anak, dari poin A dan B kita dapat mengetahui bagaimana cara mencari nilai gradien suatu garis. Nah, kita akan membahas dari poin A terlebih dahulu. Dari poin A kita mengetahui bagaimana cara menentukan nilai suatu gradien
yaitu jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Nah, contoh persamaan garis yang pertama yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, pada persamaan garis ini kita dapat menentukan suatu gradien dengan mudah. Kenapa? Karena gradien itu adalah koefisien dari nilai X itu tersendiri. Nah, contoh ya. Misal ada persamaan garis Y sama dengan 3X plus 5. Nah, dari contoh soal atau persamaan garis ini kita dapat menentukan suatu nilai gradien. Berapa nilai gradiennya? Nah, nilai gradien adalah koefisien dari X. Jadi nilainya adalah 3. Jadi M sama dengan 3 atau nilai gradien adalah 3. Nah, dari persamaan ini kita kan dapat menentukan nilai suatu gradien dengan mudah. Ini M, ini adalah simbol suatu gradien. Jadi pada persamaan ini kita dapat menentukan suatu gradien dengan mudah. Nah, untuk anak-anak saya akan berikan contoh soal ya, atau contoh soal latihan. Nah, untuk satu soal latihan ini siapa yang bisa? Saya Pak. Yo, kedep. Berapa jawabannya? Negatif 3, Pak. Ya, benar ya. Nah, anak-anak apakah sudah paham dengan persamaan garis yang bentuk pertama? Paham Pak. Paham, Pak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bentuk persamaan garis yang kedua. Nah, bentuk persamaan garis yang kedua yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita ke contoh ya. Misal contohnya yaitu persamaan garis 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Nah, pada persamaan garis ini kita mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Bagaimana cara mengubahnya akan saya beri contoh ya, penyelesaian soal berikut ini. Yaitu kita pindahkan ruas 5X dan min 8 menjadi Nah, pada saat pindah ruas kalian harus memperhatikan angka-angka ini. Di sini angkanya positif dan di sini negatif. Jika pindah ruas akan menjadi kebalikannya. Di sini 5X, maka pindah ruas akan menjadi negatif 5X. Dan selanjutnya negatif 8, pindah ruas akan menjadi positif 8. Nah, langkah selanjutnya kita ubah 2Y menjadi Y. Bagaimana caranya? Kita bagi kedua ruas dengan 2. Kita bagi ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita dapat mengetahui berapa gradiennya seperti pada persamaan garis yang pertama, yaitu gradiennya adalah negatif 5/2. Jadi gradiennya adalah negatif 5/2. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara menentukan nilai suatu gradien. Langkah kedua ya, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Kita lanjut ke poin B. Jika diketahui dua titik yang dilalui garis.
Nah, jika diketahui dua titik yang dilalui garis, maka kita bisa menggunakan suatu rumus, yaitu gradien sama dengan delta Y per delta X, atau sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nanti akan saya berikan contoh soal ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal dan pengerjaannya. Saya akan berikan contoh soal. Nah, jika diketahui dua titik dilalui oleh garis K, yaitu titik A 6,0 dan B 0,5. Nah, kita di sini mengetahui bahwa X1 Y1 yaitu 6,0, X2 Y2 yaitu 0,5. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Diketahui Y2 yaitu 5 dikurangi Y1 yaitu 0. Selanjutnya X2 yaitu 0 dikurangi dengan X1 yaitu 6. Dengan ini kita kurangkan ketemu 5 per negatif 6. Jadi ketemu gradiennya adalah negatif 5 per 6. Apakah anak-anak paham? Paham, Pak. Nah, anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak izin mau tanya, Ya, silahkan. apakah X1 Y1 harus 6,0 dan X2 Y2 harus 0,5? Ya, saya akan menjelaskan kembali. Nah, jadi untuk X1 Y1 atau X2 Y2 itu bebas ya. Kita bisa ambil X1 bisa ambil 0,5, X2 Y2 bisa ambil 6,0. Jadi ini bebas, bisa yang mana aja bisa bebas. Yang penting rumusnya tetap sama. Nah, anak-anak, sekarang saya beri latihan soal untuk dikerjakan ya. Yaitu jika diketahui dua titik dilalui oleh garis K, yaitu titik A 2,4 dan B 3,6, maka berapa nilai gradiennya? Silahkan dikerjakan. Nanti jika sudah, silahkan maju. Ya, Pak. Apa? Nah, anak-anak, siapa yang ingin maju menyelesaikan soal ini? Saya Pak. Silahkan. Alfian. Pak. Nah, anak-anak, jadi benar ya jawabannya Mas Alfian ini, nilai gradien dari soal ini yaitu 2. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Nah, jika tidak, saya yang ingin bertanya. Dari soal ini, mana yang menempati nilai X1 Y1-nya? Bebas Pak. X1 dan Y1 bisa menempati titik A dan titik B. Nah, benar ya Mas Rosid. Jadi X1, Y1 itu bebas, bisa titik A, bisa titik B. Baik anak-anak, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ini yang mampu saya sampaikan mengenai materi kita tentang gradien. Dan mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.